Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwi Astuti SSTMK. Saya merupakan dosen tetap di program studi Diploma 3 Kebidanan, Stikes Betus Dayakum, Kampus Semarang. Saat ini, saya sedang dalam proses pengajuan sertifikasi dosen reguler gelombang 1 tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ditujukan kepada mahasiswa Diploma 3 Kebidanan semester 2 dengan kode mata kuliah BD 212 dengan bobot 6 SKS, yaitu 3 SKS untuk teori, 1 SKS untuk seminar, dan 2 SKS praktik. Mata kuliah ini diberikan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan untuk UTS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kompetensi dan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan baik secara esensial ataupun komplementer kepada ibu hamil berdasarkan pendekatan manajemen kebidanan yang didasarkan kepada konsep-konsep, sikap, keterampilan, serta berdasarkan hasil dari evidence-based kebidanan terkini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan antara lain 1. Mahasiswa mampu menjelaskan proses adaptasi fisiologi dan psikologi dalam kehamilan. 2. Mahasiswa mampu melaksanakan diagnosis kehamilan dan juga pemeriksaan diagnostik kehamilan. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar ibu hamil. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk melaksanakan deteksi dini komplikasi serta penanganan awal pada kegawat daruratan kehamilan. Yang kelima, mahasiswa mampu untuk mengkategorikan penyakit-penyakit yang mempengaruhi kehamilan. Yang keenam, mahasiswa mampu untuk melaksanakan asuhan kehamilan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu untuk menerapkan terapi komplementer pada ibu hamil. Dan yang kedelapan adalah mahasiswa mampu untuk melaksanakan pendokumentasian dalam asuhan kehamilan. 3 komponen utama dalam pelaksanaan pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan yaitu menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, sebelum perkuliahan berlangsung, saya memberikan materi dan juga RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Prodi, agar mahasiswa mengetahui mengenai proses dan juga capaian atau kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ini. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, meliputi kegiatan diskusi, kegiatan studi kasus, role play, ataupun juga kegiatan praktik, baik di laboratorium ataupun di lahan praktik. Kegiatan belajar yang interaktif tentunya akan sangat membantu mahasiswa, tidak hanya dalam proses memahami ataupun juga mengerti, namun juga untuk mencapai kompetensinya sebagai seorang ahli media kebidanan yang baik di dalam pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan. Pada asesmen, saya menggunakan beberapa penilaian, yaitu nilai tugas individu ataupun kelompok sebesar 15%, nilai UTS sebesar 30%, nilai UAS sebesar 30%, dan nilai praktik, baik praktik laboratorium ataupun di lapangan sebesar 25%. Berikut merupakan video micro teaching dalam pelaksanaan perkuliahan materi Asuhan Kebidanan Kehamilan pada pertemuan ke-10, yaitu mengenai pemeriksaan palpasi abdomen pada ibu hamil. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka di Laboratorium Stikes Betus Dayakum, Kampus Semarang. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, sudah kenyang semua ya? Sudah. Oke, kita sudah cukup istirahatnya ya. Tadi pagi kita sudah membahas ya teori mengenai pemeriksaan Leopold ya. Masih ingat pemeriksaan Leopold ada berapa langkah? Ada 4, betul sekali. Berarti nggak lupa ya. Takut saya habis makan terus jadi lupa gitu ya. Baik, nah saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan pemeriksaan Leopold
Leopold pada pasien ya. Di sini kita kondisikan ada seorang ibu hamil yang akan kita lakukan pemeriksaan Leopold ya. Nah, masih ingat kira-kira teman-teman kalau pada saat kita melakukan pemeriksaan kita harus selalu menjaga privasi pasien. Caranya bagaimana? Ada yang mau angkat tangan? Oke, silakan Sonya. Dengan menutup sampiran atau menutup pintu. Betul, menutup sampiran atau menutup pintu ya. Nah, betul, berarti pada saat kita akan memeriksa pasien, jangan lupa ya, pada saat kita akan periksa, pastikan pintu sudah kita tutup ya, atau sampiran juga sudah kita tutup ya. Nah, kemudian penting juga teman-teman, pada saat sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus memastikan bahwa ibu itu sudah paham ya tentang apa yang akan kita lakukan ya. Jadi kita jelaskan apa yang kita lakukan, prosedurnya, tujuannya, tanyakan juga kesediaan pasien ya. Nah, kemudian ketika kita akan melakukan pemeriksaan, kita juga harus wajib melakukan cuci tangan. Berapa langkah teman-teman? Nah, masih ingat yang sudah kita pelajari? Oke, boleh diletakkan dulu checklistnya. Kita akan coba praktek dulu gerakannya. Siapa tahu lupa ya. Coba 1. Ya. Kemudian 2. Kemudian 3. 4. 5. 6 ya. Jangan lupa kita cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun ya, atau juga kita bisa menggunakan hand sanitizer ya, betul sekali. Nah, checklistnya teman-teman sudah pegang semua? Oke ya, kita akan langsung melanjutkan ke teknik dari pelaksanaan palpasi Leopold. Nah ya, di depan kita ada seorang ibu hamil ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopold. Apa teman-teman? Kakinya ditekuk seberapa? Banyak atau sedikit? Sedikit saja ya. Tujuannya adalah untuk mengangkat uterusnya ke atas ya, untuk menengahkan uterus. Nah, ini ada seorang ibu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita izin dulu ya. Selamat pagi Bu ya, perkenalkan nama saya Bidan Lisa yang akan memeriksa ibu di sini ya. Saya mohon izin sebentar lagi akan melaksanakan pemeriksaan daerah perut ya. Apakah ibu bersedia? Ya, ketika ibu menjawab bersedia, berarti kita akan baik Bu, akan saya laksanakan ya. Boleh minta dibantu Bu, dibuka bagian perutnya ya. Jadi ketika kita akan membuka pakaian pasien pun kita juga harus izin ya teman-teman ya. Nah, ketika pasiennya sudah ini ya, kita bantu bukakan ya Bu ya. Saya bantu ya Bu jika ibunya mengalami kesulitan ya. Nah, kemudian kita buka ya teman-teman ya. Nah, kakinya tadi bagaimana? Ditekuk sedikit. Nah, jadi sedikitnya itu ya sedikit saja ya teman-teman ya. Nah, permisi ya Bu, kakinya ditekuk. Nah, oke. Kemudian masih ingat langkah setelah kakinya ditekuk kita melakukan tangannya dihangatkan. Kira-kira kenapa kok tangannya perlu dihangatkan? Soalnya dingin. Dingin ya. Kemudian menyesuaikan suhu tubuh kita dengan suhu tubuh ibu ya Bu. Nanti mungkin ibu akan merasa sedikit tidak nyaman ketika di palpasi. Kalau ada rasa sakit, tolong ibu bilang ya Bu ya, gitu ya. Kemudian kita tempelkan tangan kita. Dingin nggak Bu? Tangan saya gitu ya. Nah, kemudian ketika ibunya bilang, oh masih dingin, berarti tangannya harus digosok lagi ya. Tapi kalau seandainya tidak, sudah cukup, berarti kita boleh langsung memulai ya. Nah, yang kita lakukan pertama apa nih teman-teman? Menengahkan uterus ya. Kalau menengahkan uterus, tangannya pakai kedua tangan ya, nggak bisa cuma gitu, nggak bisa ya. Jadi harus dari bawah ke atas ya, ditengahkan dulu. Nah, kita boleh tanya, sakit nggak Bu? Enggak ya. Nah, lanjut. Nah, nih ya, ketemu bagian atas. Atas ini namanya apa teman-teman? Fundus, betul sekali ya, bagian fundus. Nah, kita tentukan seberapa tinggi dari fundus
ibu. Ya, kemarin kita sudah belajar cara menentukan tinggi fundusnya ya, bisa dengan jari, bisa juga dengan menggunakan metlin ya. Ya, kita ukur dulu dengan jari. Oh, dengan jari ini dia ada di, misalkan ini berarti sini PX ya, sini fundusnya, berarti 2 jari di bawah PX ya. Nah, kemudian kita akan ukur dengan menggunakan metlin. Terbalik atau tidak? Terbalik berarti masih ingat ya. Oke, secara terbalik sampai dari fundus sampai ke tepi atas sintesis. Betul sekali ya. Nah, dari fundus sampai ke tepi atas sintesis. Nah, kemudian kita lihat. Nah, berapa ini misalnya? 38 cm gitu ya. Nah, setelah kita menentukan tinggi fundus uterin dengan jari ataupun juga dengan metlin, kita lakukan pemeriksaan Leopold 1 untuk mengetahui bagian apa yang ada di fundus ya. Nah, palpasi caranya gimana? Nggak boleh tergesa-gesa. Ya, kenapa? Karena sakit, teman-teman ya. Kita menyentuhnya yaitu dengan mantap dan perlahan ya, sambil kita meraba, kita membayangkan, oh ini bagian apa ya yang ada di atas fundus ibu ya. Kalau terabanya itu besar, bulat, keras, berarti apa? Kepala. Tapi kalau besar, bulat, lunak, bokong. Kalau terabanya panjang, punggung, keras, punggung ya, karena tidak semua hasil palpasi Leopold 1 itu akan kepala atau bokong ya. Bisa jadi kalau letaknya bayinya melintang, yang ada di atas itu justru malah punggung atau bagian kecil janin ya. Jadi nggak boleh hafalan ya. Nah, ketika kita palpasi kita rasakan, oh ternyata ini bulat, besar, lunak. Berarti hasilnya apa ini? Bokong ya, karena dia lunak ya. Oh ini lunak, berarti dia kemungkinan adalah bokong ya. Sampai di sini paham Leopold 1 caranya? Baik. Nah, kemudian Leopold 2 kita usahakan periksa bagian yang terjauh dulu dari kita ya. Karena kita ketika periksa Leopold itu harus ada di sebelah kanan ibu, berarti bagian yang kita periksa adalah yang ada di bagian kiri ibu, yang paling jauh ya. Jadi tangan kiri kita menahan perut sebelah kanan gini ya. Kemudian tangan kanan kita meraba bagian kiri perut ibu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah ya. Jadi nggak boleh pakai sini, jangan pakai ini ya, tapi pakai telapak tangan kita untuk merasakan ya. Nah, ditahan, kemudian kita raba perlahan. Oh ini bagian apa ini ya? Kadang kalau kita pegang itu bagian kecil tuh kadang kaki tangannya kadang suka nendang gitu ya. Nah, dari atas ke bawah. Nah, kalau misalkan tidak yakin boleh diulang nggak? Boleh sekali ya, dari atas lagi ke bawah. Oh, saya merasakan di sini tuh bagiannya kecil. Nah, tapi kita nggak boleh ambil kesimpulan dulu sebelum kita pegang bagian yang sebelah kanan ya. Kita tahan perut kiri ibu ya, kemudian kita palpasi bagian kiri. Oh betul, yang ada terabat tahanan memanjang ada di sebelah kanan perut ibu. Artinya punggungnya ada di sebelah kanan sini ya, di sebelah kanan. Nah, oke. Kemudian ini Leopold kedua ya, kita akan lanjut Leopold ketiga ya. Tangan kiri kita pegang bagian fundus ya. Nah, kenapa sih Bu kalau ditahan gitu ya, agar uterusnya dia tetap ada di bagian tengah ya. Nah, tangan kanan kita meraba bagian bawah gitu ya. Kemudian kita raba. Apa ya yang ada di sini gitu ya. Oh, ternyata teraba ada satu bulatan gitu ya. Dan ini keras ya. Kalau saya tekan dia ya ada melenting gitu ya, seperti bola yang ada di dalam air gitu ya, melenting gitu ya. Nah, kemudian ketika kita coba goyangkan ya, kalau digoyang berarti tangan kirinya ini dilepas dulu ya. Kita goyangkan, ternyata dia itu masih bisa digoyang ya. Kalau masih bisa digoyang artinya dia itu
Sudah masuk panggul belum? Belum. Tapi kalau sudah tidak bisa digoyang, Berarti sudah kemungkinan berarti sudah masuk ke arah panggul. Nah, ini sampai dengan Leopold yang ketiga. Nah, kemudian Leopold yang keempat, tadi kan Leopold 1 sampai dengan 3, kakinya ditekuk ya. Nah, sebelum kita masuk ke Leopold keempat, kita minta ibu untuk meluruskan kembali kakinya ya. Bu, boleh minta tolong kakinya diluruskan kembali, Bu. Kemudian ibunya meluruskan kaki. Nah, kalau Leopold 1 sampai 3 posisi kita menghadap ke ibu, Leopold keempat posisi kita agak membelakangi ya. Jadi izin ke pasien, ibu mohon maaf posisi saya agak membelakangi ibu ya. Gitu ya. Nah, kemudian posisi kita agak membelakangi dan kita meraba ya. Kalau hasil perabaannya begini namanya apa teman-teman? Konvergen. Artinya belum masuk bagian bawah bayi belum masuk pintu atas panggul. Kalau hasilnya seperti ini, tadi konvergen ya. Yang sekarang yang di posisi ini adalah divergen. Artinya kepalanya sudah masuk panggul ya, pintu atas panggul. Betul sekali ya. Nah, itu pelaksanaan dari Leopold 1 sampai dengan Leopold yang keempat. Apakah ada yang ingin ditanyakan yang masih belum jelas? Silakan. Cukup jelas. Tadi kalau Leopold 1 berarti untuk menentukan ya bagian apa yang ada di fundus. Kalau Leopold 2 untuk menentukan bagian posisikan ini ibu itu apa? ya. Untuk menentukan tunggu maksimum juga. Iya, betul sekali. Kalau Leopold yang ketiga tadi apa? Kalian tahu? Melihat Bagian apa? yang ada di bagian Bawah perut ibu, betul sekali. Dan Leopold yang keempat adalah untuk menentukan bagian terbawah janin apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Oke, saya rasa sudah cukup jelas semua ya dengan penjelasan yang saya berikan. Nah, sekarang adalah bagian dari kalian untuk praktek ya. Silahkan coba satu-satu di sini. Mau dari siapa dulu nih? Oh, nomor absen pertama berarti Ade ya. Baik, silakan Ade ya. Nah, ya boleh silakan tutup dulu. Teman-teman yang lain sambil memperhatikan ya. Iya. Mulai dari selamat pagi, Bu. Ya, boleh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Bidan Ade yang akan memeriksa Ibu pada siang hari ini. Ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan di area perut. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kalau Ibu bersedia, ini saya boleh izin untuk bagian area perutnya dibuka, Ibu. Kalau Ibu boleh saya bantu ya, Bu ya? Oke. Ini kakinya boleh ditekuk sebentar Ibu. Sedikit ya, Bu ya. Terus kita tangan saya dingin apa? Enggak, Bu. Oke, saya lanjut ya, Bu ya. Kita memposisikan rahim. Oke, itu mengukur TM. Kayak dengan jari dulu. Oh, jari dulu. Ini kalau jari saya berarti 3 jari di bawah di sini. Kita mengukur dengan yes. Sini 3 37,5. Oke. Kalau adanya berarti nggak boleh kena lebih masih ada ya. Ini kita mau lihat melakukan Leopold 1. Jadi sini teraba satu bagian besar lunak.
Lalu di leopard 2. Oke. Kita ke bagian-bagian janin. Oke. Ke bagian paha dan memanjang. Terdapat satu bulatan besar dan keras dan melenting. Apa itu berarti? Kepala. Kepala. Oke. Terus ini tangan kirinya dilepas, ini digoyang. Masih bisa digoyangkan, Masih bisa berarti digoyang. belum masuk, kemungkinan belum masuk di atas panggung. Oke. Tapi kalau tidak bisa digoyangkan, kemungkinan sudah masuk ke PAP. Oke, baik. Untuk leopard 4, Ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan ini leopard 4. Kakinya boleh diluruskan, Ibu? Nah, ini tangan yang sini, ini jangan dilepas ya. Oke. Silakan sampai diluruskan, Bu. Nah, Saya izin membelakangi ya, Ibu. Tangannya kalau tangannya menyatu berarti itu konvergen, tandanya bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggung. Tapi kalau tangannya tidak menyatu itu namanya divergen, tandanya ini bagian terendah janin itu sudah masuk ke pintu atas panggung. oke. Oke, gimana teman-teman praktek adik? Bagus. Oke, bagus. Tepuk tangan buat adik. Ya, oke. Ada yang masih bisa dikoreksi nggak dari yang dilakukan adik? Santi? Tampilannya. Oh iya, masih lupa ya tentang menjaga privasi, kemudian juga jangan lupa ya. Nah tadi juga ketika meriksa Madeline ini mukanya nggak boleh kena Madeline ya, nggak boleh ya. Jadi kita harus menempatkan alat-alat kita juga dengan baik ya. Baik, terima kasih Ade, boleh kembali. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Boro. Ya, silakan Abdi Ance. Ya. Oke, silakan. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Ani yang akan melakukan pemeriksaan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ibu bersedia, saya tutup lampiran dulu ya Bu. Tutup lampiran, cuci tangan. Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut. Untuk bajunya saya bisa bantu atau Ibu buka sendiri. Saya akan melakukan pemeriksaan di area perut Ibu. Apakah itu bersedia? Saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Kalau Ibu bersedia, bajunya minta tolong untuk dibuka Bu. Ya, atau saya bantu ya Bu. Atau saya bantu ya Bu. Oke, silakan. Permisi ya Ibu. Kayaknya boleh dipetik sedikit Bu. Ya kalau yang bajunya harus dibukanya yang agak besar ya. Nah, oke. Dan hangatkan tangan Bu. Itu tangan saya masih gini atau hangat Bu? Hangat. Jangan lupa disampaikannya jika nanti ada rasa tidak nyaman atau sakit, nanti tolong disampaikan ya Bu. Nanti waktu saya pemeriksaan, kalau Ibu rasa sakit, nanti bilang ya sama saya Bu. Ya. Permisi ya Ibu, melakukan pemeriksaan level 1. Nah, carinya. Tidak sampai di waktu ya. Terus menggunakan metode satu baru. Menentukan apa yang ada di pinggul, Berapa? terabangnya besar lunak, Besar, lunak. tidak ada lentingnya. Nah, kalau besar lunak tidak ada lentingan berarti bohong ya. Level 2
Di sini, nih, ke bawah, nanti nih, oke. Kenapa bagian kecil-kecil yang kenapa jangan memanjang? Kalau memanjang berarti artinya ini daerah punggung. Oke, kemudian kita lanjut level 3. Masih ingat gerakannya? Ya ini ke atas. Nah, yang tangan kanan ke bawah. Oke, silahkan diraba. Seraba satu bulatan keras, ada lempinan, masih bisa digoyang di level level 3 untuk kepala, belum masuk panggul karena masih bisa digoyang. Oke. Kemudian lanjut ke level 4. Ini saya izin membelakangi ya, kakinya diluruskan ya Bu. Posisi tangannya gimana? Posisi tangannya masih bertemu itu konvergen. Artinya? Bagian terbawah janin belum masuk pintu atas. Oke. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu buat Apri Anda ya. Mungkin ada masukan buat Apri aja pada saat pelaksanaan palpasi Leopold? Ininya ya. Iya, tadi ketika kita palpasi itu kita menggunakan telapak tangan ya. Mungkin karena kalian sekarang itu masih semester 2 ya, jadi mungkin masih belum punya pengalaman banyak dalam palpasi ya. Tapi nanti ketika sudah semakin banyak melakukan palpasi pada ibu hamil itu tangannya akan jauh lebih terasa ya. Tapi kalau kita palpasinya begini gitu ya, ini kita akan sulit untuk meraba teman-teman, untuk memastikannya. Jadi gunakan telapak tangannya ya. Dan mungkin untuk koreksi Anja nanti untuk ke depan, palpasinya jangan takut-takut ya. Kalau takut-takut itu justru perutnya pasien kan akan jadi lebih lama terbuka, ibu jadi risikonya kedinginan ya. Juga kalau dikit-dikit gini kan ibunya geli ya, pasiennya geli ya. Jadi yang gerakannya yang mantap, kemudian kita juga percaya diri agar ibunya juga percaya bahwa kita bisa melakukan pemeriksaan ya. Tadi sudah baik, kita mungkin itu yang bisa ditingkatkan lagi. Oke, nah tadi sudah teman-teman sudah semuanya mencoba ya. Nah nanti setelah ini juga teman-teman akan saya berikan kesempatan untuk melakukan praktik mandiri ya, nanti berpasang-pasangan ya, dua orang, kemudian belajar dengan menyesuaikan dengan checklist yang sudah saya berikan gitu ya. Kemudian nanti di akhir sesi nanti akan ada ujian juga ya untuk praktek ya. Dasarnya dari mana? Yaitu dasarnya dari checklist yang tadi sudah kita gunakan ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas tentang pemeriksaan palpasi Leopold? Sudah cukup jelas ya. Nanti teman-teman kalau sudah cukup jelas berarti nanti boleh melakukan latihan secara mandiri di laboratorium ya. Baik, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup sampai di sini gitu ya. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk atensinya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan ya. Terima kasih, selamat siang. Demikian video micro teaching yang saya lakukan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam penilaian PDD UKT-PT yang saya ajukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.